Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dimensi 3, khususnya dengan submateri sudut antara garis dan bidang. Nah, untuk menentukan berapa besar sudut yang terbentuk antara garis dan bidang, pertama-tama kita harus bisa memproyeksikan ya. Kata kuncinya berarti kita harus bisa memproyeksikan garis ya ke bidang. Memproyeksikan garis ke bidang. Nah, bagaimana cara memproyeksikannya? Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada sebuah bidang, kita kasih nama ABCD. Kemudian garis ini kita kasih nama dengan garis PQ. Ya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara memproyeksikan garis PQ pada bidang ABCD. Nah, syarat dari proyeksi itu, ya, memproyeksikan titik itu syaratnya harus membentuk sudut siku-siku, ya, harus membentuk sudut siku-siku. Atau istilahnya lainnya adalah tegak lurus, ya, 90 derajat. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita menarik ya titik Q ke alas ya atau ke bidang ini. Dengan cara menarik garis putus-putus seperti ini sampai kandas ya ke alasnya. Kita anggap ini adalah sudah di paling bawah permukaan ya, dan kita hubungkan ke titik P begini. Nah, pertemuan antara ini kita kasih nama titik T misalkan. Pertemuan antara QT dengan PT ini harus siku-siku tadi ya. Nah, ini dia. Dan yang menjadi garis bayangan adalah PT, atau garis yang telah diproyeksikan adalah menjadi PT. Jadi PQ ketika diproyeksikan ke ABCD maka bentuknya adalah PT ya. Atau istilah lainnya adalah ini yang asli, garis aslinya. Kemudian PT ini adalah sebagai garis bayangan. Nah, gitu ya. Dan perlu diingat antara garis bayangan ya dengan garis yang kita tarik tegak lurus seperti ini ya, antara PT dengan TQ ini harus selalu 90 derajat ya. Jadi garis bayangan dengan garis putus-putus yang menghubungkan antara bidang dengan titik ya, itu harus tegak lurus seperti ini ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi alfanya di mana? Alfanya di sini. Ya, jadi alfanya atau sudutnya adalah pertemuan antara garis asli dengan garis bayangan ya, PQ dengan PT. Ya. Sudut PQ dan PT, sudut yang terbentuk antara PQ dan PT ya. Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk soal? Nah, ini adalah sebuah soal. Sebuah kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12 cm. Tentukan yang pertama sudut antara CH dengan BDHF ya. Ini bacanya sudut ya, sudut antara CH dengan BDHF. Kita hubungkan dulu garis CH atau kita gambarkan seperti ini. Kemudian BDHF ya. Kita kerjakan di bagian A. BDHF kita kasih dengan garis warna merah. D ke B, B ke F ya. Kita hubungkan semuanya supaya jelas gambarnya membentuk segi 4 seperti ini ya. Oke, selanjutnya sampai di sini kita harus memproyeksikan garis CH ya. Pertama kita harus memproyeksikan titik H ini ya. Tapi karena titik H sudah berada di bidang BDHF seperti titik P tadi, maka tidak perlu diproyeksikan. Yang perlu diproyeksi itu adalah titik yang berada di luar bidang.
dan titik yang ada di luar bidang untuk garis CH adalah C. Ya, makanya kita proyeksikan. Nah, kita memproyeksikannya kemana kira-kira? Ke B, ke D, atau ke tengah-tengah? Ingat, syaratnya harus membentuk siku-siku. Oke. Nah, jawabannya adalah kita memproyeksikannya ke tengah-tengah DB, ya. Dan karena kakinya sama, maka tepatlah sekali dia di tengah-tengah dengan membagi dua garis DB. Kita tarik sebuah garis yang menghubungkan C ke garis DB begini. Anggap ini adalah garis yang membagi dua garis DB. Kita kasih nama titik di sini adalah titik M misalkan. Gitu. Selanjutnya langkah kedua adalah menghubungkan salah satu titik di garis CH yang sudah ada di bidang media AF, yaitu khususnya titik H ini ya. Titik H kita hubungkan ke titik M. Kita tarik saja seperti biasa. Nah, ingat tadi bagaimana pertemuan antara garis yang asli, ini yang asli, dengan garis bayangan, ini adalah garis bayangannya. Ini adalah garis bayangannya ya. Ini garis bayangannya. Itulah yang disebut dengan alfa atau sudut. Dan perlu diingat bahwasanya garis bayangan dengan garis yang kita tarik menghubungkan titik C ke bidang BDHF, ya kita kasih nama garis putus-putus ya, ini yang gini supaya bisa membedakan. Antara garis putus-putus ini dengan HM harus membentuk sudut 90 atau siku-siku. Panjang CM adalah 12 akar 2 bagi 2 ya. Itu sama dengan 6 akar 2. Kemudian panjang dari CH ya, panjang dari CH itu adalah 12 akar 2. Oke, cukup mencari dua sisi segitiga ini kita dapat menghitung perbandingan trigonometrinya. Ini alfa, maka ini depan, dan ini adalah sisi miring ya. Sisi yang di hadapan sudut siku-siku itu selalu sisi miring. Maka yang berhubungan dengan depan dan miring adalah sin. Sin alfa sama dengan demi. D-nya adalah 6 akar 2 dan mi-nya adalah 12 akar 2. Oke, ini kita coret, ini kita coret. Ini sisa 2 ya, maka setengah. Jadi sin alfa itu sama dengan setengah. Lalu sin berapa yang hasilnya setengah? Ya, maka sin inverse setengah itu adalah 30 derajat. Jadi sin 30 itu nilai setengah ya. Jadi jawabannya untuk yang A, alfanya adalah 30 derajat ya. Oke, atau kalau kita mau pindahkan segitiga ini supaya lebih mudah keluar, begini jadinya ya, kurang lebih. Nah, gitu. Siku-siku di sini, kemudian ini menghubungkan sisi miringnya. Nah, gitu ya. Kemudian ini adalah H, ini M, kemudian ini B. Siku-siku, ini yang ditanya alfanya berapa. Ya, sama aja. Ini adalah 6 akar 2, kemudian ini adalah 12 akar 2. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian 6B. Sudut antara BG dengan BDHF ya. BG ya, BG dengan BDHF. Oke, pertama kita menghubungkan titik-titik antara B dengan G. Kemudian BDHF. Nah, seperti tadi kita harus memproyeksikan titik B dan titik G. Tapi karena titik B sudah berada di bidang, maka yang perlu diproyeksikan hanya tinggal titik G. Maka kita perlu menarik garis ke tengah-tengah HF. Oke, ini kita kasih nama titik M. Kemudian kita menghubungkan selanjutnya antara M ke B ini ya. Ingat, pertemuan antara garis aslinya dengan garis bayangan yang ini ya, inilah yang disebut dengan alfa. Kemudian
antara garis bayangan dengan garis proyeksinya, atau yang tadi kita kasih garis putus-putus namanya ini, itu pastilah membentuk sudut 90 derajat. Nah begitu. Kemudian kalau kita keluarkan, gambarnya kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, di sini siku-siku. Di sini kita kasih nama B, kemudian ini M. Kemudian ini adalah G. BM-nya adalah GM dulu ya. GM itu adalah dari 12 ya. Maka GM-nya adalah 6 akar 2. Kemudian BG-nya berarti adalah 12 akar 2. Yang ditanya adalah di sini ya sudutnya. Ini menggunakan aturan demi lagi ya. Sin alfa sama dengan demi. Ini seperti sama jawabannya seperti tadi karena angkanya ataupun segitiganya sama bentuknya. D-nya adalah 6 akar 2, kemudian Mi-nya adalah 12 akar 2. Kemudian kita coret ya. Maka ini dengan 2,5. Maka alfanya ternyata sama, yaitu 30 derajat. Oke, nanti ada waktunya ada soal yang mungkin berbeda nilainya, jangan selalu 30 derajat begitu. Oke, ini yang C coba dikerjakan, dan insyaallah ini sepertinya berbeda ya sudutnya, dan nanti bisa di share di kolom komentar berapa nilainya atau kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.